Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seingat saya dulu kita membahas di bulan yang lalu, membahas tentang adab majlis itu ya dulu sudah gitu. Sampai mana dulu? Jalan nomor 13. Berarti harus mahdi ada mulasinya. Oh ya, harus mahdi berarti. Jadi dikru kitamil majlis sudah selesai. Baik, kita lanjut di adab berikutnya. Adab kalau kita berjalan. Ya, adab kalau kita berjalan. Ya sudah Bu, sudah sampai 13 toh. Kemarin 12, sekarang 13. Sedangnya wong lali piye. Pokoknya salawat itu bukan untuk mengusir orang. Biasanya kalau tidak disalawati orang ngadet-ngadet. Jadi kita sampai di nomor 13 ya, betul. Boleh salah ya sebenarnya. Di nomor 13 terakhir berarti ada yang disebut dengan dikru khitamil majlis. Dikru khitamil majlis, zikir untuk menutup majlis. Ada kemarin pertanyaan dari PDA ya. Itu menutup majlis itu dengan surat Al-Asr. Menutup dengan surat Al-Asr. Apakah memang ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau menutup majelis, kita fokuskan, kalau menutup majelis itu ada dalil yang menunjukkan pakai surah Al-Asr, memakai surah Al-Asr. Mungkin jenengan yang punya buku hijau itu, ya punyanya ibu itu di situ kan ada, di buku hijau itu juga ada bacaan surah Al-Asr. Betul ya? Kemarin saya ditanya. Nah, riwayat untuk membaca surah Al-Asr itu kan
berkenaan dengan dua orang laki-laki yang ketemu, kemudian mereka sebelum berpisah membaca surah Al-Asr. Hadisnya itu seperti itu. Apakah hadis ini kemudian bisa dibawa untuk membubarkan majelis? Apakah hadis semacam ini bisa dibawa untuk digunakan ketika selesai di majelis? Bagi orang yang mengatakan bahwa itu bisa digunakan untuk menutup majelis atau membubarkan majelis, tentu yang menjadi garis bawah kita, apakah sahabat-sahabat yang lain juga begitu? Karena memang tidak ada riwayat sahabat-sahabat yang lain kalau bubar majelis itu seperti itu. Di samping itu tentu kalau umpamanya bubar majelis itu baca surah Al-Asr, tentu Nabi Muhammad lebih dulu yang melakukan itu. Bisa terpahami Pak? Di majelis takjil saya kembangkan tadi, Jumatan itu adanya berapa kali? Nabi 1 kali, Abu Bakar 1 kali, Umar 1 kali. Pada zaman Utsman baru ada azan 2 kali. Keputusan Muhammadiyah sampai hari ini kita mengikuti Utsman atau mengikuti Rasul? Kenapa bisa begitu? Maka di sini pun kita bisa melihat sesuatu yang sifatnya mauquf itu tidak bisa mengalahkan yang sifatnya marfu'. Ya, kalau memang membubarkan majelis itu dengan membaca surah Al-Asri sebagai sesuatu yang masyru', tentu Rasulullah sejak awal sudah melakukan itu. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi membubarkan majelis dengan membaca Al-Asr. Sehingga hadis yang tadi dua orang yang ketemu kemudian bubar kemudian membaca Al-Asr itu tidak bisa menjadi alasan untuk membubarkan majelis. Kalau saya istinbatnya seperti itu. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang marfu', yang sahih ketika membubarkan majelis itu dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau membubarkan majelis. Sementara sholawat memang itu menjadi bagian dari zikir dari majelis. Karena kalau suatu majelis di situ tidak ada zikir menyebut Allah, di suatu majelis itu tidak ada penyebutan nama Muhammad, maka berarti majelis itu majelis yang penuh dengan kerugian. Kalau dinamakan oleh Rasul dengan tirotan, ilakana alim tirot itu kerugian, kecelakaan. Tapi bukan berarti kemudian sholawat itu digunakan untuk membubarkan majelis, bukan. Jadi membubarkan majelis itu ada khusus doanya, namanya khitamul majelis, yakni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah doa kafarah namanya, ada juga yang menyebut dengan kafaratul majelis. Karena mungkin di majelis itu kita kadang-kala berkata-kata yang mungkin tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita membaca doa atau zikir khitamul majelis seperti dikatakan oleh Rasul, illa ghufira lahu maka nabi majelis tadi, kecuali dia diampuni untuk dia, ya, diampuni untuk dia apa-apa yang ada di majelis tersebut. Itu sehingga sampai hari ini pun saya juga tidak mengatakan bahwa wajib untuk menutup majelis dengan surah Al-Asr, karena Rasul sendiri tidak menutup dengan surah Al-Asr. Itu saja. Saya contohkan lagi, Umar bin Khattab itu tarawihnya berapa? Yang mauquf tarawihnya Umar bin Khattab berapa? 23. Nabi Muhammad tarawihnya
11. Muhammadiyah memilih yang 11. Kenapa tidak memilih Umar? Nah, itulah posisinya antara mauquf dengan yang marfu itu. Itu makanya antara al-asr tadi itu berasal dari dua orang yang ketemu dengan Nabi yang memakai seperti ini. Saya lebih memilih bahwa kafaratul majlis itulah yang dibaca ketika membubarkan majlis, bukan surah al-asr. Tapi kalau jenengan mau ketemu sama orang, dua orang ketemu di pinggir jalan atau apa, mau membubarkan diri kemudian membaca al-asr, itu ada riwayat mauquf gitu. Itu aja jawabannya. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kalau membuka majelis, menutup majelis pakai Al-Fatihah. Umpamanya jenengan bilang, mari kita buka acara kita dengan membaca Al-Fatihah itu. Apakah ada tuntunannya itu? Kita ini kan, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ini kan berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Hadis yang muncul itu adalah kullu amrin dibalin layu betadahu bi bismillah wa aqta. Segala sesuatu yang baik yang punya maksud kalau dia tidak diawali dengan bismillah maka dia itu terputus. Berarti memulai sesuatu itu yang dibaca adalah bismillah. Maka majelis pun kita ngomong, ayo kita buka majelis kita itu dengan bacaan basmalah, begitu. Kalau untuk Al-Fatihah tidak. Itu Pak ya, karena memang Rasulullah tidak seperti itu. Kita coba lihat di tafsir di sini ya. Salah satu tafsir dari Syekh Al-Utsaimin di sini. Di halaman yang 3 dan 4. Ini saya kaji di Bulawang. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawm fi hadhihi surati bid'atan. Jadi sebagian manusia itu membuat bid'ah ya, pada hari ini, pada saat ini, pada zaman ini yang berkenaan dengan surat ini, jadi Al-Fatihah. Fasaru yaktimuna biha ad-du'a. Mereka menjadikan yaktimuna itu menutup. Yaktimuna biha, menutup doa itu dengan Al-Fatihah. Bi, menutup doa dengan Al-Fatihah. Setelah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau yang seperti itu tidak dilakukan oleh Rasul, yang seperti itu tidak dilakukan oleh sahabat. Lupa ada dalil lupa yang dipakai. Allah menurunkan 2 cahaya. Ayat Allah menurunkan 2 cahaya, katanya memang hadis itu sahih. Dan memang saya buka hadis itu sahih. yakni Allah menurunkan 2 cahaya. Siapa orang yang membaca 2 cahaya itu, ketika dia berdoa, dia dikabulkan oleh Allah. 2 cahaya itu apa? 1, yakni surah Al-Baqarah 284 sampai terakhir. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Dan cahaya yang kedua adalah suratul Fatihah. Lah, ini memang yang dipakai. Ini memang yang dipakai hadis yang menunjukkan sahih bahwa 2 cahaya kalau dibuat berdoa itu nanti bisa dikabulkannya doa. Ini yang kemudian menjadi dalil orang-orang itu kalau menutup doa itu dengan membaca Al-Fatihah atau memulai doa dengan Al-Fatihah. Masalahnya, apakah prakteknya Rasulullah seperti itu?
Apakah prakteknya para sahabat seperti itu? Jawabannya tidak. Sehingga karena kita itu sudah sepakat berkenaan dengan keagamaan itu, kita memilih nabi, kita memilih sahabat. Berarti kalau begitu hadis riwayat Muslim tadi itu yang dua cahaya yang digunakan untuk berdoa itu caranya bagaimana? Ya caranya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Pak Yai saya dulu itu bilang, ya, kan kita dilarang pakai amalan yang klinik-klinik yang aneh-aneh pada zamannya Pak Yai Haji Mustahil Syafi'i dulu. Beliau cuma cukup begini, sudah baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada kalimat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, itu doa, minta betul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi kalau untuk menutup ini di sini di dalam kitab ini dikatakan bahwa mereka manusia, sebagian manusia menutup doa dengan Al-Fatihah, itu tidak ada. Atau apalagi menutup majelis. Ayo kita tutup majelis kita dengan bacaan Al-Fatihah, tahun 16. Enggak ada sama sekali. Atau wa yabtadi'u nabiha al-khutbah. Atau atau apa namanya? Mereka ini dan wa yabtadi'u nabiha al-khutbah, dan mereka memulai khutbah itu dengan Al-Fatihah. Ini pun juga gak ada dan dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Apalagi wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabati, dan mereka membaca Al-Fatihah ketika di sebagian acara-acara munasabat, itu dimaksud acara seremonial ritual. Nah, maka di sini wahada ghalatun, ini kekeliruan. Maka tajiduhu matalan idza da'a tsumma da'a qala liman haulahu al-Fatihah. Jadi Anda akan menemukan contohnya apabila dia berdoa, kemudian dia berdoa qala liman haulahu, dia berkata kepada orang sekelilingnya al-Fatihah. Ini ghalatun. Apa ghalatun itu? Kesalahan. Karena memang yang namanya ibadah itu harus ada dalil dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kafaratul majlis itulah yang dipakai oleh kita. Doa khitamil majlis, yakni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kita pakai untuk membubarkan majelis, ya, bukan sholawat. Kadang-kadang sih perlu sholawat, ya sholawat buat apa? Kayak sholawat di Mesir umum, kan begitu. Ya, gak ngatur-ngatur. Kenapa orang mulai-mulai turun disolawati? Di sini juga begitu kan? Iya, jenengan juga begitu kan? Oh, enggak. Baik, jadi untuk adab majelis sudah selesai. Kita masuk di adab yang berikutnya. Saya ingin bicara, ini belum kita bahas sama sekali. Bagaimana kalau kita itu berjalan, itu kan ada adabnya. Kalau kita jalan, entah pakai kendaraan, entah jalan kaki, itu kan ada adab-adabnya. Sebelum saya lanjut di adab ini, di adab majelis dulu yang mungkin tadi ada yang perlu didiskusikan. Di adab majelis, monggo. Ini Ustaz bilang berlaku di masyarakat itu kan seperti itu, menutup majelis dengan sholawat. Kalau kita tidak melakukan seperti itu kan, misalnya kita tutup dengan doa kafatul majelis, nah masyarakat kan nggak mengerti dan dia tidak mau berpindah dari tempat duduk sebelum ada pembacaan sholawat tadi, dengan undangan itu menunggu seperti itu. Terus karena kita untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu majelis sudah ditutup ini. Nggak boleh undangannya. Nah, apa diusir sudah selesai.
Yang jelas itulah kondisi masyarakat kita yang seperti itu. Ya termasuk sekarang itu kan munculnya pengajian tapi ruangnya total, tapi isinya harus mengumpulkan. Betul kan? Sampai datang dari Jawa Tengah ke bukan yang satunya lagi. Padahal pengajian ini semua menurut pengajian ini tuh tapi guyone nyanyiane yang banyak. Bahkan Ustadz yang miso-miso di mimbar barang dia malah justru itu rame. Maka Rocky Gerung itu mengatakan, ya Rocky Gerung itu mengatakan memang kondisi keilmuan agama di manusia Indonesia itu seperti itu. Akhirnya justru kiai-kiai yang semacam itu yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan guyonan, yang penuh dengan pada mulutnya supaya monokui, bahkan ceramah pun pakai tindihan barang, itu justru yang laku yang semacam itu. Ya, justru kalau ngaji-ngaji yang tenanan seperti ini malah sepi, gitu ya. Itulah kondisi kita di masyarakat, Pak. Mau tidak mau harus kita ubah dengan cara-cara yang baik. Ya, cara-cara yang baik. Akhirnya nanti akan muncul mindset yang tidak benar, seolah-olah memang sholawat hanya untuk itu. Itu ya, apalagi di masyarakat kita sholawatan kalau joget-joget, sholawatan nabi dangdut koploan, apalagi sholawat dengan pakai musik jarang kepang. Jadi itu kondisi masyarakat kita begitu. Maka pelan pasti kita yang memang sudah tahu. Maka Nabi cuma mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Kita beri pemahaman. Di antara pemahaman itu ya dengan seperti ini duduk. Sholawat itu bagian dari majelis, tapi bukan untuk menutup majelis. Itu jadi kita pelan-pelan pasti. Kayak seperti kemarin itu Asmaul Husna. Sehingga yakini sama 90 soko. Di samping itu memahami Asmaul Husna hanya sekedar untuk wiritan. Moco iki gawe iki, moco iki gawe iki. Tapi kemudian tidak dikoncai isinya apa, dan terkadang kemudian tauhidnya juga tidak karu-karuan. Itulah kondisi masyarakat kita itu. Ya, dan memang ya mohon maaf, ya kiai ini ya senang ini untuk iwake. Lekak ngono ora itu akeh karo payu. Itulah. Jadi memang mindsetnya kemudian berubah. Makanya begini Bapak, kenapa sih ngajinya sering, tapi kok sepertinya tidak ada apa-apa? Keberkahan itu dicabut karena sistem ngajinya ya semua dulu. Yo pancet ngono dulu. Gak akan ada perubahan. Sing besok ya tetap besok, sing gak sholat ya tetap gak sholat. Apalagi saya juga ada subhat yang baru kemarin, kaget saya itu loh, kok bisa begini. Dia dakwahnya di lokalisasi. Enak betul dia mengatakan bahwa dosa itu seperti baju. Jadi lah jenenge baju, lah jenenge klambi, iku lah susu ya diubah, malu digawe meneh. Wah, iki kalau orang awam memahami. Saya lihat di komentar itu, dia mengatakan terima kasih Ustadz dengan kajian semacam ini. Saya zina seminggu sekali. Setelah seminggu sekali saya bertobat. Setelah itu nanti seminggu sekali saya zina lagi. Karena dia memakai bahwa dosa itu seperti baju kotor, hancur bisa Pak. Akhirnya wae nyolong ya nyolong, wae sholat ya sholat, wae nyopet ya nyopet, wae sholat ya sholat. Ini logika yang tidak betul. Tapi justru ustadz-ustadz yang semacam ini yang laris. Kenapa? Karena memang makmum yang penuh dengan hawa nafsu itu akan cenderung mencari ustadz yang sesuai dengan dirinya. Dia kan akhirnya bingung kan gimana ya, saya ini penuh dosa begini. Bingung dia. Akhirnya ketemu dengan ustadz yang cocok dengan pemikirannya. Yo enak sudah. Wayai ngaji, wayai nyendok ya nyendok. Wayai maling ya maling, wayai korupsi ya korupsi. Itulah kondisi di masyarakat kita itu sekarang. Justru ngaji sing kenceng-kenceng, pakai dalil, pakai Quran, pakai sunnah gak payu. Coba berapa yang datang? Iya, itulah yang terjadi kondisi kita itu. Sama dengan konteks semacam itu Pak. Engkau dikandani yo ngamuk, dikandani yo muring-muring, dikei dalil yo ngajak bacokan. Itu kondisi kita sekarang.
Maka memang generasi kita itulah yang perlu kita. Mosok agar ngaji mesti sih diundang penyanyi dangdut mau nyanyi dhisik, pakai hijab, kan? Setelah ngaji selesai hijab terlepas, dek yo nyanyi dangdut meneh yo mekol-mekol meneh. Saya jadi teringat dengan salah satu hadis, salah satu ayat, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu itu mempercampur adukan antara hak dan yang batil, dan kalian menyembunyikan sesuatu yang benar. Ini kan artinya kan mempercampur adukan antara hak dan yang batil. Takut ditinggalkan jamaah, ya, akhirnya dia mengikuti seleranya jamaah. Ajur wis, sakjane ngono iku jamaah mengikuti seleranya ustadznya atau ustadznya mengikuti seleranya jamaahnya. Ayo gimana yang benar? Ustadznya mengikuti selera jamaah atau jamaah mengikuti seleranya ustadz? Gak bingung le jawab. Jenengan karepe le ngaji iku modele sing piye? Lho lah, gak bisa jawab. Jenengan karepe ngaji itu sing penake sing ya apa? Apa-apa sing senengane guyon tok ya. Isine metu iki tapi guyon tok. Apa kemudian ngambil kita penyanyi dangdut kok nyanyi dhisik. Ya itulah kondisi masyarakat kita. Jadi memang kita harus berjuang, Pak. Ya memang benar kata Nabi, berpegang teguh kepada syariat kalqabid al-jabal, seperti memegang bara api. Kayak awal-awalan ini disebut wahabi, yo ben. Yang penting kan iruku ora kalong kan bisa. Kopiku ora kalong, noren kan gitu aja. Saya hanya ingin menunjukkan manhaj saya di hadapan Allah, bukan untuk menunjukkan manhaj itu di hadapan orang lain. Beres kan? Itulah fungsinya belajar Asmaul Husna, supaya tauhid kita kuat. Itu jawaban saya panjang kali lebar, saya kembangkan pada masalah yang lain. Ibu, ada yang lain, Bu? Nggih, monggo. Kalau ustadznya lupa membaca doa Al-Baqarah di majelis, kita baca sendiri-sendiri atau bagaimana? Nah, ini pas kate mari ustadz lari moro-moro salam. Namanya manusia, ustadz juga manusia, kiai juga manusia. Ya baca sendiri-sendiri kalau memang lupa jenengan. Ya kalau memang jenengan lupa, ustadznya lupa jenengan, kalau memang bisa mengingatkannya diingatkan, kalau tidak bisa ya sudah baca sendiri, insyaallah. Itu. Ada yang lain? Dalam baik, kita masuk di adab al-masyi. Al-masyi itu berjalan. Lek wong mlaku iku ana adabe. Ana wong mlaku iku ana akhlaknya. Yang pertama, ini Nabi Muhammad SAW itu kana Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit. Lam yaltafit itu apa? Tolak-toleh. Maksudnya tolak-toleh itu apa? Jelalatan. Kanjeng Nabi itu lebih suka kalau beliau berjalan, beliau tidak tolak-toleh, beliau tundukkan wajahnya, beliau tundukkan pandangannya. Itu Nabi. Ora tolak-toleh, ora jelalatan, kaya wong saiki. Wong jenenge sepedahan. Aku ning durine sing kene iki kesusu dan teko nggone ditoketeni jamaah. Lah sing ngarep kalem-kalem mak tolak-toleh. Apa sih gitu loh. Zaman sekarang anak-anak muda kita mengatakan, "Pak, mau cuci mata." Cuci mata di mana? Mall. Apa yang dicuci matanya itu? Apa maksudnya mereka itu? Apakah cuci mata itu memandang yang indah-indah? Nah, Kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi menahan pandangannya. Dimaksud dengan adamul iltifat itu berarti kalau kita berjalan, ojo tolak-toleh, pandangan mata kita tetap dijaga. Apa mana sih harus dibujuk? Ya Mas ya.
Apalagi kalau sudah punya suami, apalagi kalau sudah punya istri, wis ora usah jelalatan. Lek kepingin nambah langsung ngomong aja gitu. Nggak usah sing aneh-aneh. Itu tiru Siti Sarah itu, Ibu Sarah itu. Malah Nabi Ibrahim malah dikongkon Nabi, tapi Nabi Ibrahim api, Nabi Ibrahim gak kelengkon rapi, mana? Dan jadinya turun dikongkon naik bisa. Ya. Itu adamul iltifat. Adamul iltifat itu berarti gak jelalatan, gak tolak-tolak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pun juga kalau berjalan, di samping beliau tidak tolak-tolak, ya, di samping beliau itu menjaga pandangan, beliau itu cara berjalannya yo nggak cepet juga nggak lambat. Ya orang koyo wong Melayu dan juga tidak seperti orang lelet, ya, tengah-tengah. Dan semua keagamaan Kanjeng Nabi yang dilakukan Kanjeng Nabi dibangun pada posisi tawasud. Tawasud itu apa? Pertengahan. Termasuk cara jalannya Nabi itu pertengahan. Lho Pak, lek ngono Kanjeng Nabi itu lepas jalan, pas penundukan wajah itu lek disapa ngono beliau apa enggak nyaur, Bro? Nabi Muhammad nyaur. Rasulullah itu Masya Allah, termasuk Nabi yang pernah kita bahas kemarin, ya ketika dipanggil sama orang ya beliau nyaur, menjawab. Dan ketika beliau berbicara sama orang pun juga menghadapkan muka dan wajahnya kepada orang itu. Sopan Kanjeng Nabi itu. Beda sama kita, suka main Nabi dicelukan rekan misalnya. Ya. Jadi itu tawasud yang dikembangkan oleh Nabi, beragama, beraktivitas, bermuamalah itu tawasud di tengah-tengah. Ya orang Melayu, ya orang lelet. Itu caranya Nabi. Ya. Selama ini yang muncul di masyarakat kita itu ekstrim, yang namanya tasyadud. Ada juga kemudian yang tasahul. Tasahul itu yang liberal dalam bahasa kita, itu terlalu liberal. Maka yang dibangun oleh Kanjeng Nabi apa? Tawasud, tengah-tengah. Kemudian yang kedua, ini penting juga. Al-masyu bitawaddu'. Al-masyu bitawaddu'in. Apa tawaddu' itu, Pak? Tawadhu itu tidak sombong. Tawadhu itu rendah hati. Nabi Muhammad kalau ditanya siapa orang yang paling rendah hati, Muhammad SAW. Kita diajari oleh Rasulullah dalam hal apapun, termasuk pas ketika kita berjalan, haram hukumnya dengan kesombongan yang dilakukan. Jadi tawadhu itu lawan katanya adalah sombong. Sombong itu apa tuh saja? Sombong itu apa tuh Pak Bu? Apa sih kayak ngadai PT itu? Sombong. Sombong itu ketika Nabi bicara, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Orang mlebu surga, orang masuk surga, orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Di dalam hatinya ada kesombongan, tak akan pernah masuk surga orang. Lah masalahnya sombong itu piye? Gimana sombong itu? Ternyata Nabi memberi garis bawah. Orang itu sombong itu dilihat dari dua hal. Yang pertama namanya batalul haqqi. Orang yang suka menolak kebenaran yang datang kepada dirinya. Tadi malam kita bahas di Ahmad Yani itu. Saya menyampaikan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan perkataan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kan di antara kesombongan yang paling besar itu ketika kita menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Imam Asy-Syafi'i menyebut ketika yang berbicara adalah orang yang sidqah, dari orang yang sidqah, orang yang terpercaya dari orang yang terpercaya yang nyampe kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka dia itu wajib untuk diterima. Bahkan yang namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar di dalam hati seorang mukmin. Dan kalau orang itu belum bisa memuliakan sunnah,
belum memuliakan sabdanya Nabi, maka dia itu belum dikatakan beriman. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau ada hadis yang sahih, kemudian ada qaul daripada ulama, qaul daripada selain Nabi, maka kita harus lebih mendahulukan qaulnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini sunnah, ya, ini ucapan orang, entah itu kiai, entah itu ulama, entah itu ustadz, ya. Maka yang kita lebih pilih adalah qaulnya Rasul. Meskipun kita punya guru yang menurut jenengan hebat kaya ngopo, surbane gawate, jenggote tuwa, meskipun dia seperti itu, tetap ucapannya jauh di bawahnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau ada orang yang suka menolak kebenaran, itulah kesombongan. Dikandani iki lho sunahnya Nabi, iki lho ayate teko Gusti Allah. Dia ngomong, terus aku mulai cilik ya sendiri iki kok. Itu aja kok repot, itu sombong total sombong. Lho iki Al-Qur'an ini hadis gak oleh ngono kuwi lho. Mulai biyen bapak-bapakku yo sendiri iki. Moyang-moyang kebiasaan kampung masyarakat yo ngene. Mosok kabeh salah kabeh lho. Iki sombong total. Makanya memang standar kebenaran orang jahiliyah itu adalah mayoritas. Pendapat mayoritas di dalam kitab Masail Jahiliyah. Kapan kita bahas kitab itu di sini? Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu merujuk yang mayoritas itu yang pasti benar. Sehingga kalau bagi orang-orang jahiliyah itu di kampung katakanlah begitu ya. Ya, di kampung yang 100 orang tahlilan, kemudian sing 3 orang tidak tahlilan, sing dianggap yang loh, itu yang terjadi. Kalau standarnya orang jahiliyah itu terjadi ya. Karena memang standar kebenaran itu bukan minoritas atau bukan mayoritas. Nah, itu namanya batalul haqi. Dan yang kedua, cirinya orang yang sombong itu adalah suka merendahkan orang. Apa itu? Batalul haqqi wal ghamtun nas. Kalau ada orang itu suka meremehnya orang, kalau ada orang itu suka merendahkan orang, ya itu kesombongan. Pertanyaan saya kan simpel. Kita merendahkan orang itu apa sih, kenapa? Alasannya apa kok kita merendahkan orang? Apa kita merendahkan orang itu alasannya apa? Kita pakai mobil mamanya, yang satunya pakai sepeda, kita merendahkan. Emangnya kenapa? Apa ada yang salah dengan sepeda motor? Apa gara-gara bawa mobil kita merendahkan orang bawa sepeda motor? Tidak bisa. Mungkin yang kita lihat saat itu dia mengendarai sepeda motor, tapi di rumahnya itu mobilnya banyak, gitu. Kita sendiri yang bawa mobil juga setiap bulan cemot mikir cicilan. Jadi orang yang sombong itu orang yang suka meremehkan orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain. Nah itu sombong. Nah kalau kita berjalan itu wajib untuk tawadhu. Di sini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Qala Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu panggilannya Abul Qasim. Anak-anak Nabi yang cowok itu namanya Qasim. Ada juga anak-anak Nabi namanya Ibrahim. Tapi anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Anak-anaknya Nabi semua wafat. Tinggal Fatimah. Fatimah meninggalnya setelah Rasulullah wafat tidak lama. Karena saking cintanya Fatimah itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Habib itu orang-orang. Baik, bisa juga bahasa Habib. Banyak khurafat-khurafat yang disampaikan. Sampai kemarin saya buka mengatakan bahwa tidak akan mungkin bisa jadi wali kalau tidak percaya kepada Habib Ibi. Sportis. Bainama rajulun yamshi fi hullatin. Nah, ini mungkin banyak yang kita lakukan ini, Pak.
Suatu ketika ada seorang laki-laki yang yamshi berjalan fi hullatin. Hullatin itu kan baju yang bagus dari sutra yang indah begitu ya. Dia berjalan dengan memakai baju yang bagus, sutra yang mewah, tu'jibuhu nafsuhu, yang baju yang bagus yang mewah tadi itu mengherankan dirinya. Maksudnya dia aujub, dia bangga, dia menyombongkan bajunya. Iki lho klambi kuapi. Iki lho klambi kuapi. Kalau mau dilihat semacam ini, mesti dia akan mengatakan klambimu elek kabeh. Sing paling apik mek klambi kutok. Itu sombong. Jenengan gawe mukena, iki lho mukena aku iki larang regane 5 juta. Paling mukena aku paling regane 500.000. Lho, itu sombong tuh. Iki lho motor kuapi, sedan Altis. Awakmu motornya udah itu kesombongan itu, Iki laku ayu, awakmu elek. Emangnya kenapa dengan cantik dengan elek itu? Baik, murajjilun jumatahu. Murajjil itu kelebret. Jumatahu itu ujungnya bajunya, ujungnya baju. Dulu orang-orang Romawi itu di dalam rangka untuk menunjukkan status daripada status kebangsawanannya, status sosialnya itu seringkali dia ini ditunjukkan dengan semakin panjangnya bajunya. Maka posisinya biasanya orang-orang Rom pada waktu itu kalau menikah, cewek-ceweknya yang menikah, itu buntutnya dawa kan. Kemudian dipegang oleh orang di belakangnya. Itu kebiasaannya orang Rom yang suka melebarkan baju demi untuk menunjukkan status sosial. Lah Rasulullah Muhammad SAW itu menyuruh kita jangan tasyabuh dengan mereka. Karena bagi mereka semakin panjang celananya itu menunjukkan semakin status sosialnya semakin tinggi. Maka di sini disebut di sini, saya tambahkan di sini. Coba jangan amati. Salah satu la yukallimullahu yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah itu tidak mau berbicara kepada mereka di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Al-mannahu alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Orang yang suka mengungkit-ungkit, mudat-mudat. Mereka itu kalau ngasih sesuatu dia mesti mungkit-mungkit mudat-mudat yang diberikan. Orang model begini tidak akan diajak bicara oleh Allah di yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, wal munafiqu sil'atahu bil halifi al-fajir atau halaf al-fajir. Orang yang memayokkan di bahasa Indonesia ini. Memayokkan, jual supaya dagangan ini payu itu memayokkan. Melariskan. Bukan, tidak. Yoko carane dagangan ini payu itu memayokkan. Mayok nih. Di dalam rangka untuk mayok nih dagangan itu dia pakai sumpah yang orang fasik, sumpah palsu. Supaya dagangannya payu. Dia berani pakai sumpah yang semacam itu. Allah tidak akan melihat orang model begini nanti di yaumul qiyamah. Senangnya sumpah bohong, orang munafik. Dan yang ketiga, ini yang menjadi bahasan kita tadi itu. Ada orang yang kan dia pakai baju, dia mewah bajunya, dia sombong dengan bajunya, ujungnya itu dinyelebret. Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di yaumul qiyamah al-musbilu wal musbilu izarahu. Orang yang mengisbalkan celana atau sarungnya. Ya. Ada 2 hal poin di sini. Kenapa Allah itu tidak mau melihat, tidak mau bicara sama orang yang menyelebret nih,
mengisbalkan celana atau sarungnya itu. Poin pertama itu adalah kesombongan. Yang kedua, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka sebenarnya kalau di mana-mana itu saya bilang, kalau untuk laki-laki itu celana itu maksimal mata kaki, ya, maksimal mata kaki. Jangan sampai keluar lembreng-lembreng seperti orang-orang Rom. Lupa kalau untuk perempuan apakah boleh di bawah mata kaki? Boleh, karena memang itu aurat kaki itu bagi wanita. Tapi kalau sudah sampai nyelain berenang nyapu dalam, tidak ada dalil semacam itu. Tidak ada dalil semacam itu. Pakai kaos kaki kan bagus. Nah, jadi Pak, Ibu, orang yang celananya tidak di bawah mata kaki itu tidak ada hubungannya dengan Wahabi. Halo, saya ini kemarin pas 2 minggu yang lalu saya itu ngaji di PCM Sisir Pesanggerahan Batu. Saya kritik teman-temannya di sana itu, saya bilang jangan suka menuduh-nuduh teman-teman di Muhammadiyah itu dengan Salafi, dengan tuduhan Wahabi. Podo-podo Muhammadiyah seperti itu. Kalau ada teman-teman Muhammadiyah yang dia itu celananya tidak mau isbal karena dia ingin mengikuti sunnah semacam ini, di samping memang rawan kalau celana itu di bawah mata kaki ngelembek itu rawan dengan kena apa itu? Kena kotoran, kena najis. Di samping itu tasyabuh dengan orang-orang Rom yang suka nyelembreni ini celana dalam rangka untuk menunjukkan status sosial. Ada orang tanya, loh, maksudnya saya kan tidak begitu. Maksud saya tidak sombong. Memang mungkin kita tidak bermaksud untuk sombong, tapi suwi-suwi menunggu itu. Ya, tasyabuh dan semacam itu. Maka saya bilang di Batu itu, saya bilang janganlah menuduh. Jangan menuduh teman-teman Muhammadiyah yang sudah mulai ingin mengikuti sunnah, maksimal celana itu di mata kaki, nggak lembreng-lembreng. Jangan langsung dituduh, ini Salafi, ini Musa, ini Muhammadiyah Salafi, ngono kan? Iya, lah jenengan kan ngono. Lah ngaku dong. Itu ya sudah. Jadi Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Kok dong-dongi orang Muhammadiyah yang jenggotan dianggap Musa, ini Musa gitu. Tadi malam di Ahmadiyah ini juga saya sampaikan itu. Di Ahmadiyah ini juga saya sampaikan itu. Memang ada yang menyebut bahwa memelihara jenggot sebagai sunnah, kemudian dicukur habis itu makruh. Ada kelompok yang lain yang mengatakan wajib memelihara jenggot dicukur haram. Tapi tetap dua-duanya mengatakan itu syariatnya Nabi. Jangan ketika melihat ada orang jenggotan baru mengomongan, wah ini radikal, ini Wahabi, gitu. Keliru total. Akhirnya saya bilang di Batu juga itu, saya bilang ini sama jenggotan, ini sama jenggotan. Kira-kira dituduh Salafi apa enggak? Gitu. Bagi yang nuduh-nuduh seperti itu kan ngajinya kurang piknik gitu. Itu kurang piknik. Nah, ini ada orang yang dia pakai baju bagus, mewah, dia bangga dengan bajunya itu, terus kemudian ujungnya itu nyelembret. Maka apa di sini? Jadi kan pasti paham artinya. Ikhasafallahu bihi. Ya, tiba-tiba Allah itu membenarkan dia. Membenarkan kemana? Ke tanah. Ke tanah. Ini ada 2 riwayat nanti. Allah tak suka orang-orang semacam itu. Hati-hati jangan membanggakan, menyombongkan apa yang jangan pakai itu, hati-hati. Hati-hati. Gara-gara mau kenani api sombong, nauzubillah min dzalik. Gara-gara motor api sombong. Apa yang kita sombongkan semuanya itu cuma titipan aja kok. Titipan aja. Sewaktu-waktu oleh Allah diambil. Biasa saja lah, enjoy. Low profile kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman, low profile Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu duitnya wakil apa ya? Full, hartanya banyak. Kerajaannya juga absolut. Nabi Sulaiman. Pangkatnya Nabi, pangkatnya Rasul, raja di raja pada waktu itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Wong jin aja takut, jin aja tunduk, setan juga tunduk sama Nabi Sulaiman. Angin pun juga bisa diperintah-perintah sama Nabi Sulaiman.
Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Low profile. Tidak pernah Nabi Sulaiman itu mengatakan ini begini, tidak. Dia hanya mengatakan ada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah pesannya Nabi, inilah ajarannya Nabi. Jalan kita itu, bermuamalah kita itu, ayo disokong dengan namanya tawadu. Kesombongan itu kehancuran sebenarnya. Kesombongan itu jatuh derajat. Untuk apa kita itu mengangkat derajat kita sendiri? Ojo dongi ya runtuh. Ojo dana terus lek mlaku kesandung repot. Yang meninggikan derajat itu Allah. Ya, kalau ma tawaddu'a illa rafa'allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah yang akan mengangkat derajatnya. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dan dia merasa kesakitan sampai nanti yaumil qiyamah. Nuwun sewu. Dia ini dibenarkan ke bumi itu gara-gara apa sih ini? Kan berkenaan dengan bajunya tok toh ini. Dia sombong dengan bajunya tok kan ini. Hanya gara-gara dia pakai baju bagus, dia sombong dengan bajunya itu. Ya mungkin tadi sudah saya bilang, yang namanya sombong juga meremehkan celananya dikelembek-kelembek dan sebagainya. Oleh Allah dibenarkan ke bumi. Kira-kira kita sombong baru begitu sudah dikapain. Tidak ada manfaatnya kita itu sombong. Tidak ada manfaatnya kita ngenyek orang itu, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kita merendahkan orang itu, tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya merendahkan orang itu? Bedol gurih, nanti kita malah justru tidak akan dimasukkan dalam surga Allah. Lo profilnya jelas. Jadi orang yang zuhud dipuji ya orang efek, dieloni ya orang efek. Iki sing angel gitu kan. Jadi kan sudah sampai derajat itu belum? Dipuji orang ya biasa saja, gak ngefek. Dieloni umum ya biasa saja, gak ngefek. Itu derajat zuhud. Duit-duit ya alhamdulillah, gak duit-duit ya tetap alhamdulillah. Itu derajat zuhud. Jangan ada di ilmu yang mungkin murid-murid kopi, murid-murid. Dalam motif situasi batin. Oh, situasi batin. Jangan ada di motif, jangan ada di ilmu murid-murid. Dalam. Oh. Itulah tawadhu ya Pak. Baik, jadi kita ini memang diperintahkan oleh Rasulullah jalan kita ya tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri loh Pak. Kalau rendah diri itu haram. Rendah diri itu tidak boleh. Tidak boleh. Rendah diri itu tidak boleh. Karena kalau kita rendah diri itu berarti kita tidak memahami takdirnya Allah dalam kondisi itu. Umpamanya kita rendah diri, minder, oh aku gak duit-duit. Emangnya kenapa dengan gak duit-duit? Oh takdirnya Allah memang jadi gak duit-duit kok. Kenapa kita harus rendah diri dengan tidak ada? Wah, nunggu kuesek. Lalu nyambut dengan ilmu kuesek kita rendah diri. Iri Ustaz. Hah? Iri, ambekan. Apa iri lagi piye masih baik. Buatan mudah-mudahan apa? Yo ngene iki lek ngaji kakek guyonnya kakek malah sing akeh sing ngene. Mudah-mudahan aja dengan banyaknya guyon semacam ini tidak menjadikan ngaji kita jadi hilang ya. Mudah-mudahan tetap barokah. Jadi poin 1, poin 2 sudah kita bahas untuk adab berjalan. Adab pertama kalau kita jalan, ojo tola-tole, ojo jelalatan, tetap meripati dijo. Ibu-ibu yang melakukan bapak kira-kira bapak tolak-tolak mana? Kawati ya, kawati. Termasuk sampean toh? Baik, cek kalau membutuhkan kewalian nih, ibu-ibu kalau jalan sama bapak-bapak jelalatan apa? Biasanya kerot. Apa kerot ini? Dalam tas iki. Ya itulah
naluri masing-masing berbeda. Yang kedua, kalau kita berjalan itu gak boleh sombong. Kalau kita jadi orang itu ojo sombong-sombong. Kita jadi orang itu yang tawadu. Jangan suka meremehkan orang, jangan suka merendahkan orang, jangan ujub, jangan terlalu bangga dengan apa yang dimiliki. Semuanya miliknya Allah. Hijau saja, low profile, senyum, dinikmati hidup itu. Wes itu saja yang kita bahas ya Pak. Gak ada unek-unek toh? Pak Arif biasanya ada unek-unek. Yang datang Abu Bakar yang itu. Betul, yeah. Kalau melihat hadisnya Abu Bakar itu jangan sepotong-sepotong. Hadisnya Abu Bakar juga harus kita lihat dengan riwayat-riwayat yang lain. Terus di hadisnya Abu Bakar itu ada kalimat ini ata'ahadu. Ini ata'ahadu. Ata'ahadu itu berarti wis hati-hati, wis tenanan, wis sungguh-sungguh sudah berupaya. Tapi memang namanya Abu Bakar itu orangnya suka tirakat. Akhirnya jenenge sarungi celana disenengani melorot. Jadi melorotnya celananya Abu Bakar itu bukan karena faktor memang disengaja kesombongan, bukan. Beda sama kita itu. Ya beda sama kita, memang dimelorot nih. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu melorotnya celana karena tidak disengaja. Jadi kalau nanti ada orang itu celananya melorot, ya sudahlah, memang mungkin dia pengen niru Abu Bakar tirakatnya. Celananya melorot-melorot. Gitu Pak, kita memahami Abu Bakar. Karena di situ ada kalimat aku wis tenanan, wis hati-hati celanaku kok sik melorot ae. Itu berarti Abu Bakar juga memahami diataskan. Begitu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wis. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 nanti terpilih pemimpin yang amanah, yang bertakwa, yang membawa perubahan. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kita di majelis atau kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.